film, kita akan diperlihatkan kehidupan rumah tangga di Jepang, di mana saat ini mereka sedang mengawali hari dengan sarapan pagi, yang di mana sang suami kita sebut aja dia Masyanto, sedangkan sang istri kita sebut aja Yuli. Di rumah ini, selain mereka berdua, ada seorang anak muda yang bernama Samsul. Samsul adalah adik kandung dari Masyanto. Ketika sarapan, Masyanto sebagai kakak, dia sangat khawatir dengan keadaan Samsul, karena Masyanto melihat kalau Samsul malas belajar, sehingga itu akan menyulitkannya di masa depannya nanti. Samsul yang masih duduk di bangku sekolah, terkulai lemas ketika Masyanto menasihatinya. Entah apa yang dialami Samsul, tapi yang jelas saat ini dia tiap hari selalu mager. Kerjanya rebahan mulu, seperti nggak ada semangat untuk hidup. Masyanto selalu bilang ke Samsul, kalau dia nggak boleh males dan harus giat belajar, di luar sana Masyanto sudah bekerja dengan sangat keras. Dia akan merasa malu kalau punya adik yang tidak becus bekerja. Dan karena udah nggak enak ngelihat muka adiknya yang kayak serbet warteg, Masyanto pun pergi untuk bekerja, tanpa mau didampingi oleh Yuli. Dia pun berpesan kalau nanti malam dia akan pulang telat. サラダ食べないの？ああ。ああ、今日も夜は外で済ませてくるからいらないよ。ああ、ここでいい。いってらっしゃい。ああ、行ってきます。 Lalu setelah Masyanto pergi, tinggallah mereka berdua sarapan bareng, di mana Samsul meminta maaf ke Yuli atas sikap kakaknya yang sedikit keras. Tapi hal itu tidak masalah bagi Yuli, karena sebagai istri dia sudah biasa. Tapi sikap Samsul malah membuat kakak iparnya itu terkesima. Yuli beranggapan kalau Samsul orangnya sangat lembut dan perhatian. Hal itu membuat Samsul jadi salting ketika Yuli memandangi wajahnya yang kayak Spak Bormio. なんか兄貴がすいません。たかしくんが謝ることじゃないでしょ。それにそれって、私だけが家族じゃないみたいな言い方じゃない？いや、そういう意味じゃ。じゃあどういう意味？たかしくんって優しいね。Singkat cerita, Samsul baru saja tiba di rumah setelah pulang dari sekolah, di mana saat ini dia tidak melihat siapapun di rumah ini. Samsul tidak melihat keberadaan kakak iparnya, yang biasa menyambutnya. Malahan dia melihat tumpukan cucian yang ditinggalkan begitu saja. Dan tak berapa lama, kemudian Yuli pun muncul, di mana dia melihat Samsul, yang sedang membereskan sisa pekerjaan kakak iparnya itu. Hal itu membuat Yuli merasa tidak enak hati. Tapi bagi Samsul tidak masalah. Sekedar meringankan pekerjaan kakak iparnya di rumah. Melihat sikap baik adik iparnya itu, Yuli jadi bersimpati. Sikap Samsul sangat berbeda dengan kakaknya yaitu Masyanto, yang sedikit agak temperamen. Saat ini sikap Samsul dinilai baik di mata Yuli, dan lagi-lagi Samsul dibuat salah tingkah. Lalu Yuli pun menanyakan sesuatu yang sifatnya pribadi. Menanyakan Samsul udah punya pacar apa belum. Dengan melihat mukanya yang kayak Spak Bormio, seharusnya itu tidak perlu ditanyakan. Karena sudah tentu Samsul belum punya pacar. Bahkan dirinya sama sekali belum pernah pacaran. Yuli sedikit terkejut dengan jawaban Samsul. Pantas saja wajah Samsul tiap hari kayak kanebo kering, karena seperti orang yang kurang kena asupan. Yuli jadi merasa nggak enak hati setelah menanyakan hal itu. Tapi bagi Samsul tidak masalah. Bukan suatu masalah yang harus ditutupi. Dan selagi mereka masih meneruskan pekerjaan rumah ini, diam-diam mata Samsul menuju tepat ke arah belahan hangatnya Yuli. Sehingga penampakan itu langsung membuat bijinya Samsul mendadak kejang-kejang. Hal itu langsung disadari oleh Yuli. Sehingga Samsul pun menjadi malu. Tapi anehnya, Yuli tersenyum melihat sikap Samsul yang dirasa masih lugu. Singkat cerita, yang dimana hari sudah menunjukkan pukul 4 sore. Samsul yang sedang belajar, tiba-tiba dia dihampiri oleh kakak iparnya itu. Si Yuli yang mengatakan kalau dia pengen mandi, karena badannya saat ini keringetan. Karena dirinya habis geprekin jengkol untuk makan malam nanti. Entah apa maksud dari kakak iparnya itu, sehingga membuat pikiran Samsul sedikit bertanya-tanya.
Kenapa mau mandi aja dia harus bilang ke Samsul? Dalam pikirannya Samsul, apakah ini sebuah kode rahasia dari Yuli? Karena tidak biasanya kakak iparnya begitu. Kemudian setelah 1 jam berlalu, Samsul yang merasa kelelahan ketika belajar, ia pun menyudahi belajarnya itu. Dan karena hari sudah sore, dia langsung beranjak untuk pergi mandi. Tapi saat menuju kamar mandi, dia melihat ada baju bekas yang dipakai si Yuli yang tergeletak di dalam keranjang. Mengira bahwa kakak iparnya itu sepertinya masih berada di dalam. Tapi karena penasaran, Samsul pun diam-diam mengecek kamar mandi. Karena mengira Yuli sudah 1 jam mandi, tapi nggak kelar-kelar. ハルさん大丈夫ですか？ごめん、何？あ、いや、ちょっと長かったので、すいません。ごめん、寝ちゃってた。今上がるね。はい。 Dan di sini Samsul jadi tahu, kakak iparnya itu bukannya mandi, Yuli malah ketiduran. Dia pun terbangun ketika mendengar suara Samsul, tapi setelah Samsul akan beranjak pergi, terdengar suara gaduh. Hal itu membuat Samsul panik, karena mengira Yuli terjatuh di dalam kamar mandi. Samsul yang sedikit ragu, memaksakan diri untuk masuk untuk melihat keadaan Yuli. Tapi apa yang dilihat Samsul? Ternyata Yuli sudah dalam keadaan pingsan. Tanpa sengaja, hal itu menjadi kesempatan Samsul untuk bisa melihat tubuh kakak iparnya itu. Yang di mata Samsul saat itu sangat indah dan menggoda iman. Saat itu pikiran Samsul mendadak kacau. Melihat songgok daging yang membuat bijinya kejang-kejang. Dan tanpa disadari, Samsul mulai mengintip tubuh Yuli yang masih berselimut handuk. Tapi tiba-tiba aja Yuli siuman dari pingsannya. Sampai-sampai ia memergoki Samsul yang sedang mengintip sebagian dari tubuhnya. Hal itu membuat mereka berdua merasa malu dan canggung. Dan karena kakak iparnya itu sudah siuman, Samsul pun pergi. Tapi langkahnya harus terhenti ketika Yuli mulai menawarkan sedikit asupan untuk Samsul. Walaupun Samsul menyadari hal itu tidak baik, tapi apa boleh buat, karena Yuli sedikit memaksa. Dan ini adalah pengalaman baru baginya. Mau nggak mau, Samsul pun mengikuti alur permainan kakak iparnya itu, yang dimana mereka langsung melakukan adu gabrut bersama.